awal November, peneliti Eropa menemukan perbedaan gejala pasien yang kehilangan indera penciuman karena terinfeksi virus corona dan pengidap pilek parah. Pada pasien virus corona, kehilangan indera penciuman cenderung terjadi secara tiba-tiba dan parah. Selain itu, hidung mereka juga biasanya tidak tersumbat atau berair. Kebanyakan pasien yang terinfeksi virus corona masih bisa bernapas dengan lega. Namun pasien COVID-19 yang mengalami anosmia tidak bisa lagi mengenali bau dan tidak bisa membedakan rasa pahit atau manis. Sementara, seseorang yang sakit flu kehilangan kemampuannya untuk mencium bau ketika pilek atau flu adalah penyumbatan. Dokter spesialis THT di Rumah Sakit Columbia Asia, Profesor Delfitri Munir menerangkan, rongga hidung memang menjadi tempat masuk paling favorit bagi virus corona. Di hidung ini aliran udara lebih dari 75% terarah ke atap hidung. Di sana ada ujung-ujung saraf penciuman, kata Delfitri kepada Kompas.com Selasa 1 Desember. Karena atap hidung kita ini melengkung, maka partikel-partikel yang terbawa akan terbentur dan menyangkut di sana. Lanjutnya, karena sifat virus merusak sel dan membuat peradangan, saraf penciuman jadi terganggu dan hilangnya indera penciuman. Ini bisa temporer dan bisa juga permanen. Kalau sarafnya sudah mati, nggak bisa sembuh lagi, jelasnya. Sementara itu, hilangnya indera penciuman akibat pilek disebabkan peradangan pada selaput lendir seluruh hidung. Ini membuat hidung mampet dan tak bisa menghirup udara. Karena radang, maka udara yang kita hirup tidak sampai ke atap rongga hidung tepat saraf itu, terangnya. Jadi, jangan mau mengambil resiko, karena COVID-19 jelas lebih berbahaya walau sekilas mirip dengan flu biasa. Maka selalu ingat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan memakai sabun. Saya kehilangan indera penciuman, hidung saya mati rasa, dan saya juga kehilangan indera pengecap, lidah saya mati rasa. Apa artinya? Artinya makanan seenak apapun, rendang, sate, ayam bakar, semua rasanya tawar di lidah saya. Begitu pula benda-benda yang wangi, parfum, minyak wangi, semahal apapun, saya menciumnya seperti tidak ada bau apapun. Subhanallah, ada hikmah dalam kejadian tersebut, yaitu mengingatkan kita bahwa manusia ini makhluk yang demikian lemah. Kekayaan kita tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saya orang paling kaya, saya mampu membeli parfum paling mahal di dunia ini, import dari luar negeri dengan harga puluhan juta rupiah per botol. Ketika Allah mengambil indera penciuman saya, kekayaan saya tidak berharga, tidak ada artinya. Parfum dengan air putih sama saja baunya, tawar, tiada bau. Bayangkan saya mampu membeli makanan terenak di dunia ini. Satu piring mungkin harganya bisa jutaan rupiah. Ketika Allah mengambil indera pengecap saya, tidak ada harganya. Makanan mahal, makanan murah, semuanya rasanya sama, tawar. Subhanallah, ini membuktikan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari kedua isolasi mandiri ya keluarga kami. Sebelumnya kami informasikan bahwa dengan adanya video ini bukan maksud kami untuk mengumbar ataupun pamer ataupun hal yang lain karena hal itu tidak penting ya bagi kami.
Tapi yang terpenting bagi kami melalui video ini, kami hanya memberikan edukasi ya, atau pembelajaran kepada semua orang khususnya ya, supaya menjadi tahu. Saya berbagi pengalaman saja ya. Nah, itulah beberapa gejala yang saya rasakan, sama persis seperti itu. Dan awalnya saya nggak mengira ya, saya dan suami nggak mengira dan tidak terpikirkan bahwa kami akan melakukan swab, dan itu tidak direncanakan ya. Jadi kejadiannya tuh setelah beberapa hari saya merasakan gejala yang aneh ya kalau menurut saya, karena tidak terbiasa. Hal itu terjadi selama seminggu lebih. Kemudian sakitnya suami saya pun berselang seminggu lebih, mau hampir ke 2 minggu suami saya. Karena suami saya ketika sakit itu diperiksa ke 2 klinik ya. Diperiksa ke 2 klinik, tetap aja sakit, itu nggak ada perubahan. Nah, setelah itu karena awalnya saya dulu nih yang awalnya ingin periksa ke klinik ya. Nah, saya niatnya hanya berobat aja gitu supaya bisa dikasih obat, karena kebetulan saya periksakan waktu hari Sabtu. Nah, supaya hari Seninnya itu saya bisa ke sekolah, melaksanakan piket di sekolah, karena saya jadwalnya hari Senin di sekolah piket. Nah, setelah itu saya inginnya tuh hari Senin itu bisa membaik gitu. Kalau sudah berobat kan mudah-mudahan bisa membaik gitu ya, supaya bisa saya melaksanakan tugas saya di sekolah untuk piket gitu. Dan ternyata ketika saya menyampaikan gejala saya, apa yang dirasakan oleh saya, dan pihak klinik itu pun tahu kalau 3 hari ke belakang tuh ada saya ke situ sama anak saya, karena anak saya demam tinggi. Demam sangat tinggi, demamnya itu 38 derajat. Nah, dan pihak klinik pun mengiyakan saya ke situ dengan anak saya untuk berobat karena demam itu ya. Nah, setelah itu kemudian saya langsung bertemu dengan dokter di klinik tersebut, kemudian mengeluhkan hal yang saya rasakan, dan dokter langsung menyarankan saya untuk melakukan swab. Nah, karena pikir panjang, karena saya juga kan menganggapnya kalau seandainya di swab pun gak mungkin positif gitu ya. Saya berpikirnya seperti itu, gak mungkin lah positif. Terus saya juga istilahnya gak kemana-mana, terus juga saya di rumah aja, terus selalu mematuhi segala protokol kesehatan kemanapun. Jadi istilahnya saya gak mungkin kalau seandainya positif gitu ya. Nah, setelah itu ya saya mengiyakan untuk dilakukan swab di klinik itu, langsung ya. Nah, setelah dilakukan swab antigen ya, saya langsung pakai alat itu masuk ke hidung. Nah, setelah itu kemudian ada hasilnya, dan hasilnya ternyata positif. Di situ saya sangat benar-benar nggak nyangka ya, benar-benar nggak nyangka ternyata corona ini menimpa saya gitu, dan ini positif hasilnya. Saya langsung bilang ke suami yang ada di luar kalau saya positif, dan suami pun merasa kaget ya, pastinya kaget dengan hasil positif tersebut. Nah, setelah itu saya disarankan oleh pihak dokter untuk melakukan langsung ya ke puskesmas, membawa hasil labnya dan surat pernyataan dari klinik tersebut untuk melakukan swab semua keluarga di puskesmas. Nah, setelah saya pulang dari klinik tersebut, suami saya langsung membawa saya dan anak saya ke
ke klinik yang satu lagi. Kebetulan ketika lewat rumah saya itu ada beberapa klinik yang terlewat ya. Suami saya langsung berhenti di situ dan akan melakukan swab di situ. Lalu saya berpikir kalau seandainya ke puskesmas nanti akan lama dan jauh juga kalau ke puskesmas ya. Akan lama juga prosedurnya gitu. Nah, setelah itu suami saya langsung di swab di klinik itu ya. Di klinik yang kami turun di situ. Dan ketika dilakukan swab, ternyata hasilnya positif juga. Lana dunubana Allahumma barik lana Rajaba wa Syabana wa balikna Ramadana waghfir lana